Baik, jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Sokut Social Capital Up to Date. Kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu seorang bintang tamu yang spesial, yaitu Ibu Dr. Zulfa. Beliau adalah dosen sejarah di Universitas PGRI Sumatera Barat. Tentu dari kawan-kawan Sokut semua sudah tidak asing, ada sebagian orang karena banyak yang menganggap beliau sebagai salah satu tokoh yang sudah ikut berpartisipasi, apalagi terkait dengan kebudayaan. Dan ada juga kawan-kawan yang sudah biasa panggil Bunda. Dan itu kita sapa dulu. Ibu, selamat datang Bu di channel Sokut. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami Bu. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Ya Bu, semoga sehat-sehat selalu Bu. Kita ke topik Bu, terkait dengan pandangan Ibu tentang konteks kebudayaan Mentawai. Tentu sebelum itu Ibu bisalah berbagi pengalaman dengan kawan-kawan seperti beradaptasi pertama kali. Artinya Ibu bisa ceritakan kepada kawan supaya bisa saling berbagi pengalaman. Oke, baik, terima kasih Saudara Irfan. Senang sekali sudah diundang di Sokut ini ya. Ya. Nah, untuk beberapa tayang sudah minta ampun banyaknya yang like gitu. Terima kasih Bu. Baik, kalau saya melihat pandangan saya tentang budaya Mentawai, itu saya baru turun ke Mentawai itu dimulai dari tahun 2017 ya. Karena ketika tahun 2017 itu dimulainya saya dapat dana penelitian dari Ristek IKI untuk meneliti tentang bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Mentawai terkait dengan tradisi sabulungan. Nah, jadi ketika tradisi sabulungan itu sudah tidak ada lagi kan di tahun 2017, saya hanya melihat bagaimana apakah pemerintah Kabupaten Mentawai masih peduli tidak dengan budaya sendiri. Nah, kemudian ketika 2017 saya sudah sampai menginjakan kaki di Kabupaten Mentawai di Kepulauan Sipora ya, di Tua Pejat. Di Tua Pejat, di Kabupaten. Nah, kebetulan pada waktu itu saya melakukan penelitian pertama sekali, dan itu pertama sekali saya sampai ke Mentawai. Tahun 2017 ya, Bu? Tahun 2017. Nah, pada tahun itu saya melihat sangat menyenangkan sekali. Di samping pantainya bagus, kemudian ada semacam tradisi yang dari hari ke hari kalau saya lihat kok tidak muncul. Kemudian ada beberapa hal yang menarik di sana, sehingga saya memutuskan setelah dari tahun 2017 itu kemudian di tahun 2018 saya mencoba menginjakan kaki ke Pulau Siberut. Oh, di Pulau Siberut ya, Kecamatan Siberut. Kecamatan Siberut ya, Kecamatan Siberut. Nah, ketika saya sampai di Kecamatan Siberut, saya menemukan satu desa yang pada waktu itu pertama sekali juga saya sampai di Desa Makokonan yang penuh dengan tradisi kemudian ritual yang masih asli. Nah, ini saya sebagai anggota Tradisi Lisan, Asosiasi Tradisi Lisan Pengurus Pusat juga berpikir, aduh, ini daerah sangat jauh sekali, tetapi mereka masih mencintai budaya daerahnya. Dan itu kita lihat dalam bentuk ritual. Pada waktu itu ada Turuk Laga ya, yang diadakan setiap ulang tahun Desa Matotonan. Nah, pada saat itu saya melihat memang betul-betul masih kental, masih asli. Nah, kami di Perkumpulan Asosiasi Tradisi Lisan, inilah sebenarnya yang kami cari. Artinya kemurnian budaya masyarakat lokal yang memang masih asli dan itu belum ada tercampur dengan hal-hal yang bersifat modern gitu. Nah, setelah di tahun 2018 saya sampai ke sana, kemudian saya diterima ramah oleh orang-orang Desa Matotonan, dan ini membuat saya ketagihan untuk ke sana terus gitu. Kenapa? Karena budaya mereka itu sangat terbuka. Yang pertama, kemudian yang kedua kita melihat bahwa dengan budaya mereka itu ada hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai filosofi masyarakat Mentawai. Misalnya kita lihat kalau di situ ada Uma ya, ada Uma yang merupakan modal sosial. Ini terkait dengan sebuah disertasi Bapak Doktor kita ini. Jadi Uma itu merupakan modal sosial kapital masyarakat yang sebenarnya harus kita hidupkan terus. Nah, tapi saya heran, di tahun 2018 saya hanya menemukan satu Uma di situ. Di Desa Matotonan itu? Iya. Itu pun di tahun 2017 saya tidak menemukan apa-apa
Uma yang ada di Tua Pejat. Nah, saya lihat kalau Uma sebagai modal sosial, kenapa tidak semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu ada Uma? Gitu. Kenapa? Karena itu adalah modal sosial masyarakat, modal sosial budaya yang harus dipertahankan. Jika ini hilang, sama halnya dengan bentuk ritual, nyanyian, sikere, yang dalam bentuk turuk lagai, kemudian lia pula gajat, kemudian apa lagi namanya? Yang masalah lia eru, Bu. Ya, lia eru. Artinya dari berbagai konteks budaya itu sangat-sangat luar biasa sekali, karena ketika saya kuliah dulu di Universitas Indonesia itu kita memang betul-betul mencari budaya daerah yang masih kental, dan itu sangat sulit sekali gitu. Nah, sebelum kita lanjut ini, Bu, tadi kan Ibu sempat menyinggung dari awal ya terkait dengan tradisi, ada chemistry di mana di Spora tidak ditemukan terkait dengan tradisi atau chemistry tersebut. Habis itu berpindah ke Siberut. Di tahun 2018 rasanya ada chemistry. Nah, menurut Ibu yang di Spora ini apakah masih hidup budaya tersebut atau memang sudah? Itu yang sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan nanti adalah mungkin beberapa pejabat pemerintah kabupaten yang saya titipin pesan, Pak, bikin loh satu kebijakan bahwa semua di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu ada yang namanya kebijakan yang melahirkan, mempertahankan budaya, kemudian ada Uma yang harus ada di setiap kecamatan. Kenapa? Karena ini akan membangkitkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Tadi Ibu sempat menyinggung terkait dengan tahun 2017 ada pertama kali ke Mentawai, itu di Spora atau lebih tepatnya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ibu tidak menemukan yang namanya chemistry tradisi. Berbeda selanjutnya Ibu ke Kecamatan Siberut Selatan ada chemistry. Nah, menurut pandangan Ibu, apakah dengan tidak adanya chemistry tersebut, apakah di kabupaten itu memang sudah kehilangan budaya atau bagaimana? Bisa diceritakan dari pandangan Ibu? Oke. Miris juga sebenarnya, karena saya sebagai seorang pelestari tradisi sejak tahun 2010 sampai sekarang itu saya melihat Uma, mohon maaf ya, Uma itu sudah nggak ada lagi di Tua Pejat. Kemudian bentuk ritual, mulai dari turuk lagai, lia pula gajat, itu sudah tidak ada lagi. Bahkan sikere pun juga saya tidak menemukan dari 2017 menemukan sikere. Nah, kebetulan saya melakukan penelitian di Desa Sioban. Bahkan ketika dari hasil penelitian saya di Desa Sioban itu, kebetulan orang kepala desanya, perangkat desanya mengatakan, oh kami nggak ada ritual-ritual lagi, Bu. Saya bilang, bukankah Mentawai itu kaya dengan kekayaan alamnya? Yang kedua, kaya dengan tradisinya. Mana gitu? Bali hebat gitu. Mentawai hebat, tetapi kehebatan Mentawai pada kehebatan keindahan alam maupun ritual sikerenya itu yang terkenal. Nah, sekarang kok tidak ada lagi gitu. Nah, harusnya kita, saya pribadi sebagai seorang pelestari tradisi berpikir, kenapa ya, sangat miris sekali gitu. Akhirnya pada tahun 2018 saya sampai ke Siberut Selatan. Disitulah saya menemukan salah satu desa Matotonan yang masih kental ritualnya, yang masih kental bentuk budaya yang ada pada saat itu. Nah, sehingga saya berpikir, wah, kalau ini kita bisa kembangkan untuk seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena dari hasil penelitian saya yang terakhir 2018-2019 itu saya menemukan 8 desa yang masih bersisa sikere maupun ritual yang masih alami. Sementara untuk dari 43 desa ya, 43 desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu hanya 8 desa yang bersisa. Nah, ini kalau misalnya kita tidak perhatikan budaya, makna filosofi kearifan lokal itu akan habis. Budaya, ketika pemilik tradisi itu sudah tidak ada lagi, kemudian tidak pertahankan oleh generasi muda, hilang. Nah, sementara kekayaan budaya Mentawai itu pada sikere dan ritual. Nah, Bu, kalau sekiranya itu hilang, tentu kan kalau Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri ikon mereka kan ikonnya sikere, bumi sikere. Nah, sempat itu hilang, tentu bagaimana pandangan Ibu? Artinya tentu Mentawai kehilangan identitas dong, Bu. Terus sejauh ini, Bu, ada perbedaan
masalah faktor sosial dan kebudayaan antara seperti di Spora dan di Siberut. Apakah Ibu melihat dari kesenjangan atau ada perbedaan, Bu? Iya, sangat jauh sekali ya perbedaannya. Yang pertama saya pernah masuk juga ke Sikakap. Di Sikakap tuh juga nyaris tidak ada, hampir sama dengan Tua Pejat. Nah, di Siberut itu hampir Siberut Utara, Siberut Selatan, Siberut Tengah itu hampir semua, apalagi Madoba itu juga merupakan salah satu desa wisata ya. Itu desa wisata andalan sejak tahun 2020 kalau tidak salah saya. Nah, itu dengan arti apa? Dalam arti kata Desa Madoba, Desa Mapotonan merupakan desa wisata yang sudah dijadikan sebagai desa wisata nasional. Nah, artinya ini kita bisa menarik benang merahnya antara dua desa ini kita jadikan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi bagaimana supaya aura dari cinta kepada budaya Mentawai ini kita bagikan ke Sikakap maupun ke daerah Tua Pejat. Apalagi kalau Mentawai kan ada 4 pulau besar ya. Pulau Sipora, kemudian Siberut, Page Utara dan Page Selatan. Nah, Ibu banyak pengalaman dari tahun 2017 hingga di 2022 sering mengikuti kegiatan-kegiatan event dan budaya. Sampai informasi kita dengar bahwa di tahun 2022 Ibu menggandeng Asosiasi Tradisi Lisan untuk kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam rangka kegiatan festival. Kira-kira Bu, itu kan banyak yang profesor, doktor yang hadir dalam sebuah desa karena satu event. Ada kesulitan atau cerita menarik yang bisa Ibu ceritakan di dalamnya? Perjuangan Ibu di dalam memperjuangkan supaya kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, kalau untuk masalah berjuang ya, ketika saya tertarik di tahun 2017 dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian 2018 saya berusaha bagaimana Mentawai ini bisa terangkat di pentas di pentas tradisi bertingkat Sumatera Barat lah terlebih dahulu, karena ada angin-angin bahwa menciptakan Mentawai ini agak berbeda dengan Sumatera Barat. Kebetulan saya juga dosen budaya Minangkabau ya, karena memang antara Minangkabau dengan Mentawai itu dijadikan satu bentuk perbedaan. Sebenarnya tidak ya, artinya Mentawai masuk ke dalam wilayah Sumatera Barat, artinya dia menjadi bagian wilayah Sumatera Barat. Jangan dipandang dari segi ras, etnik, segala hal gitu. Atau agama. Ya, atau agama gitu. Tidak boleh. Artinya yang namanya budaya itu dia tidak ada agamanya. Apakah dia mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak. Semuanya sama. Karena ketika harus mempertahankan budaya, apapun itu bentuknya harus dijalankan. Jadi kebetulan saya ketemu dengan Pak mantan Bupati, Pak Yudas. Jadi ketemu beliau tahun 2018-19, kemudian saya utarakan, Pak, saya mau mengadakan festival bagaimana supaya menyatu masyarakat ini, tidak hanya di Kepulauan Siberut saja yang memiliki tradisi yang kaya, tapi juga keempat pulau besar ini memiliki dan merasakan bahwa mereka juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa gitu. Nah, kemudian beliau menyetujui dengan berbagai perjuangan saya, dan beliau juga memperjuangkan ini karena beliau juga merasa kehilangan identitas. Mentawai juga kehilangan identitas. Karena itu tadi Pak saya bilang, karena budaya yang seharusnya itu ada, ini satu persatu sudah tanggal, sudah hilang. Yang bersisa itu hanya di Siberut. Yang bersisa itu sekarang hanya tinggal 8 desa. Kalau kita tidak bisa mempertahankan itu, habislah budaya kita. Sehingga beliau memberikan bantuan kepada saya sehingga terjadilah acara pada waktu itu konferensi internasional pertama sekali ya. Dan ketika acara itu selesai, mantan Pak Bupati juga mendapat penghargaan yang luar biasa ya dari pemerintah. Karena apa? Karena sudah mengangkat acara konferensi internasional, karena bagaimana keberagaman perbedaan itu bisa menyatu gitu. Bisa menyatu dalam konteks budaya lokal. Menarik tadi terkait dengan Asosiasi Tradisi Lisan, itu adalah event nasional dan itu dilaksanakan di sebuah desa yang aksesnya sangat sulit dan itu lebih menantang, dan yang datang pun berbagai kalangan dari akademisi yang memiliki, artinya
sulitlah beradaptasi kalau kita pikirkan. Nah, tantangan-tantangan seperti itu, tentu upaya ibu meyakinkan mereka supaya mereka bisa mengikuti kegiatan itu kira-kira apa? Iya. Sehingga mereka bisa, oh saya Akhirnya ikut, datang, saya akhirnya datang. Iya, sangat agak susah juga ya meyakinkan beliau-beliau itu, karena para pakar tradisi yang berasal dari Universitas Haloleo Kendari, kebetulan mantan rektor Haloleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada beberapa doktor yang berasal dari LIPI atau sekarang namanya BRIN, Badan Riset Nasional Indonesia. Kemudian juga ada Prof. Obing pada waktu itu ya. Kemudian juga ada suhu kami, Ibu Pudentia sebagai Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Pusat. Beliau yang saya push, ayo Bunda, kita harus ke sana. Bunda sudah diundang kan oleh Bapak Bupati dulu, Pak Yudas, sukses kan? Wah, sukses sekali, dan mereka senang sekali gitu. Tapi menghadirkan mereka ke Desa Matotonan itu juga merupakan sesuatu hal yang luar biasa ya, karena aduh Eva, ini di sini berapa kilo lagi, berapa jam lagi, bahkan tahu nggak, Pak Irfan kan sebagai ketuanya pada waktu itu, pompong kami mati loh mesinnya di Sungai Rereket gitu, di Sungai Rereket akhirnya hari sudah maghrib mau malam, senter tak ada kan, tapi kebetulan ada Pak Sikere juga yang mendampingi kami kan, menepi sampan itu. Kemudian kami berjalan kaki dan kebetulan dijemput oleh teman-temannya Pak Irfan pada waktu itu. Dan mereka, wow, luar biasa katanya. Memang mereka semuanya melihat ke saya, aduh Eva, ngeri sekali tempatnya. Tapi ketika ritual dimulai dan mereka semuanya berterima kasih, dalam arti kata, wah ini memang betul-betul luar biasa. Karena kami jarang-jarang orang-orang asosiasi tradisi lisan ini menemukan satu hal yang di daerah yang sangat sulit dijangkau, tetapi memang betul-betul tradisinya pure, ritual yang dilakukan. Ya, itu sesuatu hal yang baru bagi mereka, ternyata hanya proses aksesnya ke sana yang sulit, tetapi ada nilai yang mereka dapatkan di sana. Tapi ada hal yang menarik nih, kenapa? Jauh tetapi ada 4G, nah itu kan yang luar biasa itu kan. Ada, ini jauh ya Eva, jauh Bunda, jauh tetapi kok bisa kita akses, online ya gitu. Ini yang membuat Matotonan itu semakin dikenal oleh berbagai daerah di wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita nanti masuk Bu kepada terkait dengan kesan dan pesan, ada beberapa hal yang masih menarik yang mungkin perlu kami tanyakan. Ini terkait dengan kecintaan ibu terkait dengan budaya Mentawai, sampai melakukan buku yang ibu tulis tentang Mentawai dan adat budaya. Kira-kira dalam penulisan tersebut itu kan antara bahasa kesulitan. Kira-kira apakah ibu mengalami kesulitan terkait dengan penulisan buku itu? Iya, mungkin dalam bentuk ritual misalnya ya. Di samping buku Mentawai dalam adat dan budaya, ada beberapa tulisan lagi di Indonesiana. Bagaimana kehebatan perempuan Mentawai, itu saya tulis, tapi memang majalah itu 2 bahasa ya. Kemudian ada di Kompas dan Media Indonesia, itu terkait bagaimana ritual Lia Pelagajat secara prosesinya gitu. Nah itu kalau saya minta bantu dengan ada beberapa anak-anak Matotonan yang memang kuliah di Padang, yang kebetulan memang saya kenal di situ, kemudian kita berkomunikasi. Jadi apapun setiap ritual acara, misalnya ritualnya Sagalube misalnya kan, itu saya tanya ini artinya apa, ini apa gitu. Dan itu saya catat, saya perhatikan, saya tulis gitu. Kemudian dan itu lumayan alhamdulillah dikenal. Mentawai dikenal sampai tingkat nasional. Dan sekarang kalau orang kita ketemu di Jakarta dalam bentuk event apapun, asosiasi tradisi lisan, oh Eva Mentawai gitu. Nah saya dalam arti kata saya dianggap ini Mentawai gitu. Jadi saya bagian dari orang Mentawai, bahkan alhamdulillah di Matotonan orang sudah tidak menganggap saya bagian dari dosen yang datang ke desa yang harus dilayani, tidak, tetapi saya sudah bagian dari orang itu, bagian dari masyarakat Matotonan sendiri. Ini sangat menarik. Tadi Ibu sempat menyinggung terkait dengan keberadaan Ibu sudah dianggap sebagai bagian daripada orang Mentawai sendiri, bukan sebagai bagian daripada seorang dosen. Nah, dalam persepsi sebagian orang,
bahwa Mentawai itu masih jauh tertinggal, di situ ada orang Kubu, makanya banyak yang takut. Ibu sendiri sebagai salah satu seorang perempuan, kenapa tidak ada rasa kecemasan sehingga langsung beradaptasi dengan masyarakat, bisa berbagi pengalaman supaya orang lain yang memiliki persepsi pandangan bahwa Mentawai itu masih sangat primitif, bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu? Iya, kehebatan budaya Mentawai yang pertama adalah apa? Keramah tamahannya. Keramah tamahannya bisa menerima orang yang datang, kemudian cepat kita beradaptasi antara orang luar dengan kita yang baru masuk, kita yang baru datang gitu. Makanya ketika 2017, 2018 saya sudah merasa bagian dari orang Makotola gitu. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan sekat gitu. Ketika datang, ada Ibu Eva datang, ayo ada Bu Eva datang, kita ke balai desa, kita tidak ada lagi batasan gitu. Tidak ada batasan lagi. Kemudian yang ketiga, mereka tuh sudah langsung menyatakan, kita saudara, kita keluarga gitu. Saking saudaranya, orang-orang di Padang yang dari Mentawai itu selalu bilang, kalau ada apa-apa, Bu Eva, kami ini anak mau kuliah, mau ini, mau itu. Ya saya dengan tangan terbuka bahagia sekali. Kenapa? Karena mereka tidak ada, ibu kan datang ke rumah saya, kemudian ibu kan cuma tamu, tidak. Tapi mereka sudah menganggap saya bagian dari keluarga mereka. Jadi memang betul-betul rasa nilai silaturahmi, kegotong royongan itu betul-betul menyatu. Ya. Oke, tadi Bu, kita kembali kepada pernyataan masalah kegiatan terkait asosiasi tradisi lisan yang menjadi salah satu yang mendobraklah orang datang berbondong-bondong ke salah satu pelosok desa. Nah, setelah pasca kegiatan tersebut, kira-kira dari pandangan bapak-bapak kita, kesan mereka selama di sana ada yang 1 minggu, kira-kira apa, Bu? Biar juga kawan-kawan bisa mendengarkan. Iya. Mereka terkesan sekali ya, terutama untuk Prof. Usman Rianseh, mantan rektor Universitas Sabaudin Kendari. Dia bilang, wah Mbak Eva, katanya, saya kalau di Sulawesi sendiri tidak ada lagi yang seperti ini gitu. Tapi saya memang betul-betul karena keramah tamahan masyarakatnya, karena kedekatan masyarakatnya dengan pendatang itu yang mendobrak dinding pemisah antara tamu dengan orang masyarakat pendatang. Nah, pada akhirnya ada beberapa rombongan, ada yang dari Kompas, ada yang Ketua Bu Pudentia, kemudian ada profesor, kemudian ada yang dari LIPI segala macam. Itu semuanya memang betul-betul seperti menyatu dengan masyarakat setempat. Kemudian mereka, kalau ada acara lagi, tolong undang kami ke Mentawai. Jadi ketika kalau misalnya kan ada rencana juga nih, kita mau ada acara 2023, tapi mudah-mudahan pemerintah setempat bisa mengadakan ini, karena sepeninggal dari Pak mantan Bupati yang lama, itu sepertinya acara festival itu akan berlanjut dari tahun ke tahun, karena kita sudah memulai dari tahun 2019 ya, 20, 21, 22. Nah, tahun 23 ini gitu. Nah, itu mohon perhatian pemerintah daerah supaya tetap mengadakan festival Mentawai, dalam arti kata keberagaman, perbedaan itu dia akan bisa menyatu ketika festival itu dihadirkan di misalnya pusat ibu kota kabupaten kah atau di Seberut. Nah, terkait dengan pandangan Ibu tentang budaya yang berkembang di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu pengalaman yang sangat menarik, bisa diimplementasikan bagi anak muda. Pesan Bu untuk anak-anak muda Mentawai, Bu? Iya. Pesan saya untuk anak-anak muda Mentawai, ya teruslah kejar cita-citanya, teruslah berjuang, tapi jangan tinggalkan budaya. Dalam arti kata, upaya pelestarian budaya itu akan harus tetap dilakukan gitu. Nah, sekarang saya dan nambah satu lagi nih, saya punya pemikiran sekarang bagaimana saya mengkombinasi antara pengembangan media pembelajaran itu mengaitkan dengan nilai karakter dan pelestarian budaya lokal. Jadi saya mau membuat salah satu bentuk model media pembelajaran, tetapi ketika orang membaca ini, anak muda itu akan tertarik, oh ternyata kita perlu melestarikan budaya lokal, oh ternyata kita perlu melestarikan budaya Mentawai agar tidak hilang. Hilangnya budaya
hancurlah peradaban. Baik. Terima kasih banyak kami ucapkan Bu, sudah berbagi pengalaman dengan kami. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Baik Sobat Sokut semua, bahwa nilai yang ditinggalkan para leluhur kita sangat banyak. Salah satunya kearifan lokal, masalah sosial, kesopanan, gotong royong, dan itu perlu kita jaga. Kebudayaan adalah salah satu identitas kita. Apabila itu hilang dari kehidupan kita, maka peradaban kita akan hilang. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan sosial kapital up to date. Kami pamit, terima kasih.